Kuseng Wuliang Byeonjeon. Nama saya Awang. Saya sebagai anggota webinar dari pelatihan pendalaman Tridharma keempat. Hari ini saya akan mengulas kembali topik pendalaman Tridharma keempat, yaitu pemujaan terhadap dewa lokal. Apakah dewata lokal itu dan apa bedanya dengan dewa yang biasa kita sembah? Dewa lokal adalah dewata yang penyembahannya tersebar hanya di daerah-daerah tertentu. Kita ambil dulu contohnya adalah dewata di tanah leluhur kita, yaitu di Cina, yang dibawa oleh nenek moyang kita. Contohnya adalah kita bisa ambil contoh semisal Laksamana Cheng Ho, atau kita biasa sebut sebagai Sanpao Taren, Sanpao Tualang, Sanpao Taijin. Pemujaan Sanpao Taren itu hanya ada di daerah Asia Tenggara, sedangkan di Cina beliau hanya dihormati sebagai seorang penjelajah, seorang diplomat. Pemujaan Sanpao Taren hanya ada di Asia Tenggara. Kemudian kita ambil contoh semisal ada dewata-dewata lokal di Indonesia, seperti Taga Cincin atau Cahaya Chandran. Kemudian apakah yang membedakan dewata lokal yang berasal dari Cina dengan dewata lokal yang ada di Asia Tenggara sendiri? Yang pertama tadi seperti yang sudah saya jelaskan, dewata lokal yang pertama adalah dewata lokal yang dibawa oleh nenek moyang kita, leluhur kita, yaitu orang Tionghoa asli. Yang kedua adalah dewata lokal yang merupakan penduduk asli dari wilayah yang kita tempati. Sebutan dewa lokal yang di daerah yang biasa kita tempati itu biasanya seperti Datokong, Keramat, atau biasa kita bilang kaki siapa atau mbah siapa gitu. Nah, kenapa pemujaan dewa lokal di daerah tertentu itu bisa marak? Karena kita kembali lagi ke kepercayaan orang Tionghoa. Apa itu kepercayaan orang Tionghoa terhadap dewa? Dari falsafah dewa menurut kepercayaan Tionghoa, kita mempercayai apabila ada seseorang yang berjasa terhadap suatu daerah, ya kita bilang misalnya dia bisa seorang guru atau seorang pejuang yang misalnya gugur, atau ya intinya dia banyak melakukan suatu hal yang baik, banyak melakukan pahala besar. Kemudian ketika dia meninggal, maka rakyat-rakyat akan menghormati beliau dan dianggap sebagai seorang dewa. Yang seperti dijelaskan oleh Ko Akian, pada masa kerajaan, para dewa-dewa tersebut kemudian diangkat oleh kaisar, dipilih oleh kementerian khusus, dan dianugerahi gelar kedewaan. Nah, para dewa-dewa itu, orang-orang yang berjasa itu, tidak harus selalu sakti. Dia harus memiliki suatu jasa tertentu, kebaikan tertentu yang berguna untuk masyarakat. Salah satu contoh, ada satu dewa baru di Cina ini cukup menarik ya. Ada satu tokoh, mohon maaf saya juga lupa namanya. Dia itu adalah seorang ahli pertanian, dan konon katanya dia menemukan satu varietas padi yang bisa bertumbuh di wilayah Xinjiang, yang seperti kita tahu wilayah Xinjiang itu amat sangat susah untuk menanam padi, tapi dia bisa menemukan varietas itu untuk tumbuh di Xinjiang. Dan kebetulan beliau baru meninggal beberapa tahun yang lalu, dan sekarang sudah didirikan kuil untuk dia. Ini walaupun di Cina sendiri belum resmi, tapi orang-orang sudah menganggap beliau sebagai seorang dewa, dan bisa dibilang beliau adalah dewa lokal khusus di Cina, karena ya
kita nggak mungkin ikut menghormati beliau sebagai dewa pertanian, karena apa jasa beliau untuk kita di Indonesia gitu. Jadi dia khusus, bisa dibilang itu dewa lokal untuk di Cina gitu. Nah sekarang kita akan kembali lagi ke dewa lokal di Asia Tenggara. Nah kenapa di Asia Tenggara kita bilang misalnya tanah Melayu gitu atau tanah Jawa, kenapa bisa ada datuk atau kiai siapa, keramat siapa gitu. Nah siapakah mereka? Sama seperti kepercayaan Tionghoa juga, kita sama-sama menghormati orang yang berjasa. Nah kita juga mempercayai tradisi ada namanya Topekong, yaitu sebagai dewa bumi. Dewa bumi di kepercayaan Tionghoa juga menganggap adalah ketika ada satu orang berjasa untuk di satu daerah tertentu, kemudian mereka akan menganggap tokoh itu akan kembali turun untuk menjadi seorang dewa. Nah, ketika leluhur kita pindah ke Asia Tenggara, misalnya kita bilang ke satu daerah tertentu di tanah Melayu atau di tanah Jawa, kemudian mereka menghormati sosok dewa bumi, Topekong. Nah, dalam pikiran mereka siapa dewa bumi yang ada di situ gitu, dan kemudian mereka ya tentu saja mereka akan mengambil satu tokoh lokal yang biasanya dihormati oleh warga tertentu gitu. Dan misalnya ternyata di wilayah tersebut itu udah ada satu keramat, misalnya ada makam yang memang dari orang-orang lokal yang udah menghormati tokoh itu biasanya orang Dewa akan ikut membangun kelenteng di situ juga, kemudian menghormati sosok tersebut gitu. Jadi itu cukup unik ya, kayak misalnya si Datuk Kong sendiri itu digambarkan sebagai sosok Topekong dewa bumi, tapi memakai baju adat Melayu, bawa keris gitu. Udah gitu sesajiannya halal tanpa non babi gitu. Biasanya juga disajikan makanan-makanan Melayu seperti sate atau gulai gitu. Sedangkan di tanah Jawa sendiri itu di tempat keramat atau tempat pemujaan kiai siapa atau Prabu Siliwangi gitu, itu juga biasanya adalah satu petilasan peninggalan, mungkin juga bisa dibilang makam juga, atau kalau orang Jawa bilang mungkin tempat moksa atau apa segala macam, itu juga dibangun kelenteng di situ. Kemudian disembayangin juga. Cuman biasanya untuk dari tradisi Jawa, kalau menurut saya dulu juga berpendapat apakah orang Tionghoa sama orang Jawa misalnya itu memiliki satu kemiripan untuk pemujaan dewa lokal, yaitu sama-sama menghormati orang sakti. Tapi ketika saya mendengar penjelasan dari Ko Apian, orang Tionghoa ternyata belum menghormati dewa itu belum tentu dewanya sakti. Yang penting dia itu punya jasanya apa gitu. Misalnya dia bangun jembatan atau apa gitu. Tapi untuk yang dewa-dewa lokal yang contohnya di tanah Jawa itu biasanya lebih ke orang-orang sakti gitu. Dan ketika ikut pemujaan lokal dari Cina masuk ke Indonesia, ke Asia Tenggara misalnya ke tanah Jawa, itu kadang ngikut juga gitu tradisi, oh ternyata beliau ini juga orang sakti loh gitu. Misalnya seperti Sampokong yang notabene adalah seorang diplomat, seorang kasim yang kemungkinan ya mungkin cuman bisa kungfu aja gitu, nggak sakti atau apa, tapi cerita-cerita yang berkembang di masyarakat itu kemudian, oh ternyata Sampokong itu sebenarnya sakti loh gitu. Ya bahkan ceritanya ada satu cerita unik kan, bahkan air besarnya aja jadi durian gitu. Nah terus juga ada cerita misalnya Teka Cincin ketika dia menghindari kejaran orang Belanda atau bagaimana gitu, biasanya dibumbuin oleh mungkin cerita-cerita yang untuk menunjukkan oh dia sakti gitu. Nah untuk pengalaman saya pribadi sendiri, kebetulan di rumah memang ada satu altar pemujaan terhadap dewa lokal, yaitu pemujaan altar Gunung Kawi. Tapi
altar itu sudah dilarung karena memang di rumah nggak ada yang ngerawat, karena memang itu altarnya memang sebelumnya punya kakek, punya engkong saya, terus kemudian mama yang terusin, dan ketika mama meninggal karena di rumah ya bisa dibilang ya cukup sibuk, nggak ada yang bisa merawat, akhirnya ya udah kita larung ya, dengan kita lakukan dengan acara ritual yang proper lah walaupun sederhana, akhirnya ya udah selesai. Kita juga nggak bisa sembarangan, oh ini walaupun banyak yang ada yang bilang apa-apa segala macam, kita lakukan dengan proper. Ya udah, itu saja dari saya, cukup sekian. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kosong Mulyang Yuanchun.